Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarafana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah walikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jamaah Al-Hijrah yang insya Allah dimuliakan Allah, dan alhamdulillah berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah serta karunia-Nya, kita semuanya dapat bersilaturahim dalam rangka suasana yang berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah kita semuanya dapat melaksanakan sholat jamaah, sholat isya, diteruskan dengan sholat tarawih dan sekaligus sholat witir. Bahkan sebagian bapak-bapak tiap malam melaksanakan baca Quran tadarus bersama. Ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi amalan kita semuanya ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepada kita, karena ketika Allah kasih sayang menerima ibadah kita, nah itulah insya Allah kita surga Jannatun Naim, insya Allah. Dan pada malam hari ini, yaitu tanggal 17 malam 18, ini adalah nuzul Quran, sebagaimana surat yang dibaca oleh imam, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya malam ini diturunkan Al-Quran pada malam Qadar. Di sini adalah malam yang sangat mulia. Apa malam sangat mulia? Karena malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Ini luar biasa. Ini firman Allah yang luar biasa. Dan di malam ini diturunkan para malaikat. Roh Jibril turun seizin Tuhan, seizin Allah untuk mengatur segala urusan manusia. Ini luar biasa. Dan di malam Lailatul Qadar ini, kalau kita mau wukuf atau tafawuf di masjid sampai pagi hari, sampai fajar, itu luar biasa. Ya, ini firman Allah dalam surat tadi. Tapi pada kesempatan ini saya agak menambahkan, kalau ilmu pengetahuan agama semua dai, semua kiai, semua ustadz sudah luar biasa menyampaikan, tapi kami akan menambahkan sedikit, bahwa apapun ibadah yang kita laksanakan, baik sholat, baik taraweh, baik witir, baik sodakoh, impak, dan sebagainya, tetapi kalau enggak didasari dengan niat yang baik, sehingga enggak akan tumbuh akhlak yang baik. Karena betapa pentingnya akhlak, karena Rasulullah diturunkan di dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, sebagaimana innama bu'istu liutami makarimil akhlak, bahwa Allah turun di dunia adalah akhlak. Oleh karena itu kita munajat kepada Allah
supaya amal ibadah kita itu diterima Allah, dan Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Kalau Allah nggak sayang kepada kita, nggak ada artinya ibadah kita. Ini penting, ini dipahami. Jadi pada kesempatan ini, sebagai aplikasi atau realisasi atau pelaksanaan apa yang sudah digembleng selama Ramadan ini, nanti adalah bagaimana kualitas akhlak kita. Kualitas akhlak kita ini yang paling utama. Sejauh mana kualitas akhlak kita. Makanya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa dalam perilaku kehidupan itu ditata secara manajemen, tapi yang dilandasi oleh akhlakul mahmudah. Bapak Ustadz kita sudah menyampaikan bahwa ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak mahmudah. Makanya bagaimanapun mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, lurah, RT, RW, bahkan rumah tangga, tanpa kita sadari itu diatur secara manajemen, tapi landasannya adalah akhlak mahmudah. Kenapa? Karena seorang kepala rumah tangga, seorang suami itu adalah imam, adalah pemimpin. Kalau pemimpin harus bagaimana? Pemimpin harus meneladani, pemimpin harus mengayomi, pemimpin harus menciptakan suasana yang sejuk, harmoni, penuh kasih sayang kepada keluarga. Itu pemimpin. Pemimpin harus bertindak secara adil, arif, dan bijaksana. Pemimpin harus adil, arif, dan bijaksana, sehingga semuanya terbentuklah suasana yang harmonis, yang rukun, damai, sehingga terbentuk keluarga dalam samawa, sakinah, mawadah, warahmah, karena semuanya dilandasin akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Ini penting. Dan di dalam rumah tangga tentunya secara tidak sadar sebenarnya kita dengan manajer, dengan sistem manajerial. Kenapa manajerial? Semuanya itu dikendalikan dengan program atau sistem. Apa itu program dan sistem? Pertama, kalau istilah orang condet ya, itu istilahnya agak modern, tapi nanti kami jelaskan. Kalau dulu itu manajemen itu ada manajemen POAK, planning, organizing, executing, controlling. Tapi di manajemen modern ini ada PDCA. Planning itu apa? Perencanaan. Kalau bapak ibu punya rumah tangga, misalkan kita merencanakan membangun rumah, tentunya dananya sudah ada, perkiraan model bangunannya kayak apa, tukangnya siapa yang harus dipakai, kemudian kira-kira perencanaan biaya berapa. Setelah dilaksanakan, tentu kita awasi, kita kontrol. Kalau sampai ada varian atau penyimpangan, di situ cepat kita lakukan perbaikan. Itu. Kemudian kontrol dan executing, yaitu perbaikan. Di dalam rumah tangga pasti demikian. Nah, untuk itu apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, kita menghadapi era globalisasi, era teknologi. Itu proyeksi ke depan kehidupan itu menjelang abad 21, kita masuk di abad 21. Kita ini ada komponen utama yang sangat mendasar. Apa itu? Pertama adalah karakter. Karakter itu apa? Karakter adalah akhlak. Akhlak yang mulia, akhlak yang mahmudah. Karakter itu akhlak, kelakuan, dekadensi moral, kemudian mental. Kan ada dicanangkan revolusi mental, tapi apa faktanya? Pelaksananya nggak ada. Revolusi mental, sebenarnya kita itu cenderung ada penurunan mental, terjadi dekadensi moral. Ini luar biasa, berita di YouTube di Jawa Timur, di Cianjur, anak sekolah pada melahirkan di sekolahan. Ini dekadensi moral yang luar biasa. Maka
artinya mental dan moral itu menjadi basic utama yang harus kita benahi. Nah ini kita pesan supaya kita ini hati-hati dan waspada menghadapi era atau abad ke-21. Abad 21. Kemudian kompetensi. Kita harus mempersiapkan kompetensi kita. Apa kompetensi itu? Terutama anak-anak muda. Kompetensi adalah 4K. Kritis, kritik tapi yang membangun, kritik yang memperbaiki, itu boleh. Kritik yang bangun. Yang kedua adalah kreatif. Sekarang orang-orang yang sukses di dalam bisnis orang yang kreatif. Kreatif, coba sepanjang jualan ada bakso geledek, ada ini kreativitas orang. Kreativitas orang inilah yang akan menghasilkan kita untuk di dunia. Karena bagaimanapun juga kita berupaya sukses di dunia untuk belanja ke akhirat. Itu yang penting. Sukses di dunia untuk belanja di akhirat. Yang ketiga apa? Komunikatif. Orang-orang yang sukses harus pandai komunikasi, pandai silaturahmi. Makanya era sekarang ada baiknya kalau anak cucu kita itu pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris, pandai Mandarin, semuanya, sehingga komunikasi kita kemana aja bisa. Itu akan menunjang kesuksesan kita. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Kita harus pandai bergaul, pandai berteman, pandai berkolaborasi. Artinya kita harus bisa bersama-sama, bisa kebersamaan. Di era apa saja kita harus fleksibel dalam artian yang positif, dilandasi akhlak yang mahmudah tadi. Nah itu. Kemudian ada 3 dimensi itu, yaitu pertama karakter, yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah literasi. Apa itu literasi? Literasi itu ada 3 komponen, yaitu pertama budaya. Kita menyadari bahwa di Al-Hijrah ini adalah berbagai macam asal-usul budaya yang berbeda-beda. Tetapi sejauh mana kita bisa rukun, damai, bisa repeh, rapi, saling menghormati, saling menghargai. Karena satu sama lain saling menyesuaikan. Ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda. Tapi semua guyub rukun. Budaya ini harus kita bangun, harus kita lakukan perubahan, penyesuaian dengan lingkungan. Nah kemudian yang kedua apa? Teknologi. Era sekarang orang banyak terkejut. Pengusaha pun tidak menduga. Kenapa sekarang banyak mall yang tutup? Mall di Tangerang itu yang hidup cuma Tangerang City. Karena apa? Perubahan teknologi yang begitu pesat ini mengagetkan benar. Sekarang orang belanja tidak ke mall, tapi cukup melalui online. Ini perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim jangan sampai terlena dan jangan sampai kuper. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi dasarnya adalah, landasannya adalah akhlak moral yang baik. Kemudian yang ketiga, keuangan. Keuangan mengagetkan. Kalau dulu kita membayar orang harus mengantarkan, Pak, mungkin transfer lewat bank. Sekarang udah lebih canggih. Sekarang ada internet banking. Tengah malam keluarga yang di Medan sono minta uang, langsung kita bisa transfer. Itu adalah kecanggihan teknologi, perubahan yang luar biasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu punya putra-putri, tolong dipersiapkan yang matang. Bagaimana budaya harus kita tingkatkan, kemampuan teknologi harus kita tingkatkan, pemahaman secara keuangan juga kita harus ajarkan. Di samping itu terutama adalah iman takwa yang dilandasin akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah. Nah, inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini, terutama saya mengingatkan saya sendiri karena memang background pendidikannya dari sana, makanya kesempatan ini saya sampaikan. Karena
Kalau ilmu tidak disampaikan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila kasalin kasajarotu bila samalin. Makanya saya kewajiban menyampaikan ini. Mudah-mudahan ada artinya dan manfaatnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau misalkan ada tutur kata yang salah, itu karena kealfaan saya. Tapi kalau yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.